Yang kita bahas pertama adalah keagungan dari la ilaha illallah. Satu, dia adalah cabang iman yang paling tinggi. Cabang iman yang paling tinggi. Jadi iman itu punya banyak cabang. Ya, kalau rumah itu ada banyak tiang-tiang, banyak penyangga, banyak aksesoris. Yang paling penting inti di mana gitu. Nah, yang paling menjadi kekuatan itu di mana? Cabang-cabang iman yang paling tinggi itu apa? Cabang iman yang paling tinggi adalah perkataan keyakinan la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'batan, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada sekitar 70-an lebih. Bid'un wa sab'un, 70-an lebih cabangnya. Bid'un itu angka atau hitungan dari angka 3 sampai angka 9. Itu disebut dengan bid'un. Ketika Nabi menyebutkan al-imanu bid'un, iman itu adalah sekitar 3 sampai 9 wa sab'una dan 70. Artinya bisa 73, 74, 75 sampai 79. 70 lebih. Au bid'un wa sittuna syu'batan, atau 60 lebih. Ini ataunya ini adalah bisa keraguan daripada orang yang mendengar. Dia situna apa sab'un Nabi bilangnya. Jadi yang terkenal adalah 70 lebih. Sab'una bid'un wa sab'una syu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah. Tingkatan tinggi dari keimanan itu adalah la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah. Perkataan yang penuh dengan keyakinan dari la ilaha illallah. Itu tingkatan tingginya. Kemudian tingkatan paling rendahnya wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, yaitu yang paling rendah dari keimanannya, tapi ini bentuk keimanan. Bentuk keimanan yang paling kecil, tapi ini bentuk keimanan. Dia mau menyingkirkan perkara yang mengganggu di jalan. Itu adalah orang itu, tandanya, indikatornya adalah dia adalah orang yang beriman. Ada di jalan paku, dia lihat paku di jalan. Oh, ini kalau ada paku, nanti kalau nggak saya singkirkan bisa kena orang lain. Orang bisa tertancap paku, atau mungkin motor bisa bannya bisa bocor gara-gara paku. Nah, dia lihat. Atau mungkin daun pisang, kulit pisang, seterusnya. Orang bisa terpeleset, kalau keinjak bisa jatuh. Nah, dia singkirkan. Nah, ini dia berarti punya keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah sebagian daripada iman. Malu ketika dia mau melakukan keburukan, dia malu. Berarti kalau dia masih punya rasa malu ketika mau melakukan keburukan, berarti dia mempunyai keimanan. Kalau sudah nggak punya rasa malu untuk melakukan maksiat, apalagi di depan orang, imannya udah lepas. Ya, jadi satu adalah dia cabang iman yang paling tinggi. Yang kedua, paling berat timbangannya kelak di akhirat. Paling berat timbangannya kelak di akhirat.
Ini hadis yang sangat masyhur disebut dengan hadis bitokoh. Hadis bitokoh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Berasal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh imam-imam yang ahli hadis, imam-imam ahli hadis. Jadi dikatakan atau Rasulullah bersabda, yusahu birajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi. Ada seseorang yang terpilih dari umatku pada hari kiamat dari kebanyakan orang ketika itu. Jadi ketika padang mahsyar nanti ada seseorang yang dipanggil dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijilan. Kemudian orang ini, salah seorang umatnya Nabi Muhammad SAW, diberikan kitab catatan amal, buku catatan amal sebanyak 99 catatan, sijil. Sijil itu buku catatan kayak diary gitu atau buku pendelan gitu, yang digulung gitu, itu sijil itu. Kemudian semua gulungan catatan itu dihamparkan 99. Ternyata isinya adalah dosa, pernah menipu orang, pernah apalagi judi, pernah apalagi zina mungkin dan seterusnya. Banyak sekali catatannya, keburukan banyak, 99 catatan buku amal. Isinya buruk semua. Maddal basar, panjangnya sepanjang kita memandang, itulah panjangnya buku catatan amal. Banyak. Dengan ada di lapangan atau di padang pasir, kemudian memandang sampai sepanjang pandangan kita itu. Nah itu satu sampai 99. Kemudian setelah itu Allah bertanya kepadanya, wahai fulan, apakah kamu mengingkari ini? Anda mengakui apa tidak mengakui dengan catatan yang ada di sini? Kemudian dia mengatakan, ya Allah, saya mengakui semua ini saya lakukan, saya kerjakan. Nah kemudian sambil sedih, sambil takut yang luar biasa karena isinya keburukan. Kemudian ditanya oleh Allah, apakah kamu punya uzur melakukan ini? Mungkin kamu dipaksa kayak atau apa gitu. Apakah engkau punya uzur? Kemudian dia mengatakan, tidak ya Allah, saya memang mengikuti hawa nafsu. Tidak ya Allah. Apakah kamu masih punya kebaikan selain ini? Kemudian dia bilang, sudah gak punya apa-apa ya Allah. Coba jangan bisa bayangin, semua jelek terus dia gak punya harapan lagi. Kayak apa putus asanya itu? Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan begini, wahai anak muda, sebenarnya kamu masih punya kebaikan satu. Wahai malaikat, ambilkan satu sijil catatan amal, satu bitokoh. Bukan sijil, tapi bitokoh. Sebut bitokoh itu kartu. Kalau sijil itu catatan yang digulung-gulung itu. Kalau ini ada satu kebaikan dalam satu bitokoh, satu kartu. Ya kalau KTP itu kan kartu ya. Jadi satu bitokoh, satu kartu. Coba dibuka itu catatan kebaikan itu. Maka setelah itu dibukalah bitokoh tersebut. Dan tertulis di situ adalah asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, qala fa yaqulu ya rabbi ma hadhil bitaqah ma hadhis sijilat. Maka kemudian dia tanya, terus maksudnya bagaimana ya Allah ini? Ya ini adalah amal kebaikanmu. Ini yang banyak ini adalah amal keburukanmu. Kami akan timbang. Kami akan timbang. Fayudha'u as-sijillat fi kifatin. Kemudian gulungan-gulungan amal tadi itu
yang banyak 99 ditaruh fi kifatin dalam satu timbangan besar. Wa kifatin wal bitaqah fi kifatin. Kemudian satu kartu tadi ditaruh dalam satu timbangan. Nah, biasanya kalau timbangan emas kayak gitu kan ada dua apa namanya? Ya, kanan kiri gitu. Pokoknya di situ timbangan ada kebaikan keburukan. Fatashatis sijillat wa thaqulat al-bitaqah. Maka kemudian ternyata satu kartu kecil ini kartu sakti. Kartu sakti. Ini bisa mengalahkan beratnya. Jadi ini lebih berat daripada mengalahkan yang 99 tadi. Maka akhirnya menanglah la ilaha illallah, mengalahkan seluruh keburukan-keburukan yang ada tadi. Berarti betul, cabang keimanan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, mengalahkan semua. Ini pentingnya kita harus paham la ilaha illallah yang berkualitas itu kayak apa. Kemudian yang ketiga, keutamaan daripada la ilaha illallah. Dan ini sudah sangat masyhur sekali. Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa akhir daripada hidupnya, akhir kehidupannya, menjelang kematiannya dia membaca la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kalau orang itu baca la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka dia masuk surga. Kayaknya orang kalau mau meninggal dunia kan diurui, ditalqin, dituntun untuk membaca la ilaha illallah. Dia dituntun ayo baca la ilaha illallah. Akhirnya dia la ilaha illallah. Tuntun lagi. Kemudian setelah itu la ilaha. Nah gitu. Itu gimana? Kalau ada orang membaca la ilaha illallah kemudian belum sampai dia sudah meninggal dunia. Iya, dia kemudian dia belum sampai la ilaha illallah kemudian dia meninggal dunia, maka dia ditulis apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan. Seperti orang yang banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang itu. Contoh orang yang mau hijrah, mau kemana, dia di tengah jalan meninggal dunia, belum sampai tempat hijrah, maka dia ditulis faqad waqa'a ajru 'ala Allah, maka dia telah mendapatkan pahala hijrah. Di orang yang bahkan orang tidur pengen sholat malam tapi kebablasan, itu juga ditulis apa? Setelah sholat malam juga. Mau tidur sudah wudu, sudah apa, terus zikir-zikir, ya Allah nanti saya pengen sholat malam. Tidurlah dia kemudian bablas sampai subuh. Azan as-salatu khairum minan naum, baru bangun. Berarti enggak sholat tahajud. Nah dia tetap mendapatkan pahala sholat tahajud. Itu pentingnya orang yang punya niat tapi dibuktikan dengan persiapan-persiapan tadi itu. Niat yang memang dibuktikan, niat yang benar. Ya, 3 ini keutamaan dari la ilaha illallah. Tentunya banyak ya. 3 saja. Nah, sekarang kita masuk ke poin berikutnya, yaitu syarat la ilaha illallah. Agar tauhid kita ini diterima di sisi Allah. Bukan seperti orang munafik yang membaca la ilaha illallah tapi tidak diterima. Bagaimana syarat-syaratnya? 1, berilmu. Syarat-syarat diterimanya la ilaha illallah. Syarat-syarat diterimanya la ilaha illallah.
Satu, ilmu. Artinya apa? Dia harus tahu maknanya. La ilaha illallah. Jangan sampai nggak tahu gitu. Hanya semboyan ya. Kalau orang bilang Bhinneka Tunggal Ika, kadang-kadang belum tentu dia lo ngerti apa sih maksud dari Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Hanya ngerti di semboyan saja. Itu bukan semboyan, tapi itu sebuah keyakinan. Apa artinya? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia tanamkan dalam hatinya itu betul. Saya nggak boleh nyembah kecuali Allah. Betul-betul gitu. Dia tanamkan betul itu. Artinya tahu dia. Bukan hanya di mulut, habis itu dia nyembah yang lain. Nyembah setan, nyembah patung, nyembah pedet, nyembah berhala, nyembah pedet. Tahu pedet? Sapi. Kamunya Nabi Musa kan nyembah pedet. Nyembah apa, ada sesuatu yang gede langsung merasa punya kekuatan besar disembah. Pohon besar kasih apa ini tuh, ada batu besar sekali, wah ini mesti mempunyai kekuatan magis, langsung dia sembah juga. Nah, ini kan nggak betul. Maka dia harus yakin bahwasanya nggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena semua itu yang disembah-sembah itu semua tidak ada yang ikut serta dalam menciptakan langit dan bumi. Benar Bu? Benar gak? Setan apakah pernah ikut saham menciptakan langit dan bumi? Tidak toh? Kalau nggak pernah berhak, kalau nggak pernah menciptakan langit dan bumi, jangan sampai disembah. Kalau ziarah ke kuburan ulama-ulama, wali-wali. Kalau ziarah itu ada 3 macam. Ada 3 macam kriteria. Atau mungkin bisa lebih, bisa 5 ya. 1, ziarah hanya sekedar mendoakan saja, dan itu boleh. Itu nomor 1, ini boleh. Kemudian yang kedua, ini saya ringkasnya aja, ada 3. Mestinya mungkin ada lebih ya. Yang kedua, dia datang ke situ adalah untuk berdoa kepada Allah, tapi meyakini tempat itu berkah. Dia enggak syirik, tapi salah, tempat yang berkah itu adalah masjid, bukan kuburan. Nah. Kemudian yang salah yang paling, mungkin yang keempat aja dulu. Dia menyembah Allah, minta pertolongan kepada Allah, tapi wasilah atau wasilah ada yang ada di dalam situ. Nah, wasilah dalam Habib atau Sunan siapa gitu. Dengan menyebutnya Allah, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, dengan wasilah orang ini, tolong dengan pangkatnya Sunan ini dan Sunan ini. Nah gitu. Ini juga tidak boleh, tapi nggak syirik, tapi nggak benar, karena itu menuju arah hampir kepada kesyirikan. Ya, tapi tidak sampai syirik, tapi tidak benar, kurang pas. Orang datang ke kuburan yang pas adalah mendoakan, bukan minta. Dan kalau minta itu kepada Allah bukan di kuburan, tapi di tempatnya yang lebih disunahkan, yaitu rumah atau di tempat-tempat suci, masjid paling disucikan. Kemudian yang paling fatal adalah dia datang ke situ memang cari orang itu, bukan cari Allah. Wahai Sunan, saya datang jauh-jauh dari rumah ke sini minta supaya anak saya jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh. Jadi mintanya ke siapa? Sunan. Saya datang dari sini tuh mengeluhkan perkara saya. Istri saya udah 10 tahun gak ngandung-ngandung. Tolong buat dia itu hamil. Gitu. Gak kasihan tuan jenengan sama saya. Misalkan jenengan kan orang Jawa, saya juga orang Jawa. Nah, iya. Ini datang memang mencari
ahli kuburnya. Ini 5 keadaan yang beda-beda, hukumnya beda. Yang paling parah adalah yang terakhir. Yang diperbolehkan adalah yang pertama. Tadi sudah kategori syirik, Ustaz. Ya, kalau yang terakhir itu sudah kategori syirik. Karena apa? Dia mintanya bukan kepada Allah, tapi kepada siapa? Kepada penghuni kubur. Dan ini saya sudah lihat sendiri dulu waktu saya ziarah ke Sunan Kalijogo. Kalau air, Ustaz, kayak di masjid, Gimana, Bu? ngambil air, Ya. air itu bisa berkah, bisa buat obat. Air itu yang ada berkahnya, yang jelas dalilnya adalah air Zam-Zam. Kalau air yang selain itu nggak ada dalil yang mendukung. Kalau nggak ada dalil yang mendukung, nggak boleh diyakini. Kalau air dibacakan Al-Quran, yang berkah Al-Qurannya, bukan airnya. Tapi air menjadi berkah karena dibacain Al-Quran. Nah gitu. Boleh. Air biasa dibacain Al-Quran, karena Al-Quran itu berkah, boleh. Asalkan dalam, Bu? Kita minum air yang sudah dibacakan Quran itu Boleh. keyakinan buat obat itu boleh. 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 Tapi berkah Quran. Berkah Qurannya. Quran itu berkah. Kitabun anzalnah mubarakun. Kitab yang kami turunkan mubarakun, penuh dengan berkah. Ya, berkah. Itu boleh itu. Ya apa-apa. Nah, gitu. Itu nggak ya. Jadi itu satu harus berilmu. Ya tahu maksud daripada la ilaha illallah. Enggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dah itu, jangan nyembah yang lain. Kalau sudah betul kuat begitu, nah kekuatan la ilaha illallah tuh bisa mengalahkan banyak macam-macamnya nanti. Tapi harus syarat-syaratnya ini dipenuhi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Mengertilah, dimengerti, harus diketahui la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, ini masih dalilnya ya. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa dia mengetahui bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia masuk surga. Di sini barang siapa mengetahui, artinya la ilaha illallah harus diketahui maknanya. Nah, gitu. Artinya jangan hanya semboyan saja yang di mulut dan tidak diketahui. Kayak semboyan saja itu kayak seperti itu loh, orang bawa rokok, bungkus rokok kan peringatan pemerintah merokok bisa membunuhmu. Nah, ini kan semboyan saja. Dia nggak yakin tentang itu, dia merokok aja gitu. Itu artinya itu hanya semboyan saja. Yang kedua, yakin. Dia tidak hanya sekedar tahu, tapi dia yakin. Yakin dia. Yakin di sini tidak disertai keraguan-raguan. Jangan-jangan Allah tuh nggak ada, nggak kelihatan. Ragu dia, nggak boleh ragu. Mentang-mentang nggak kelihatan kemudian ragu, ya nggak bisa. Banyak hal yang nggak kelihatan dan kita yakin. Gitu bang, oke. Jadi kan kita gak ada usus nama badan. Udah pernah melihat ususnya sendiri? Belum? Yakin wonten? Oh, saya yakin. Pernah di USG. Jangan-jangan isi perutnya jenengan dengan yang lain beda. Pasti ada ususnya pasti. Ada hatinya? Ada empedunya? Ginjalnya? Otaknya? Pernah lihat otak? Iya. Semua nggak mesti harus pernah dilihat, ya. Nggak kelihatan. Jadi kan yakin ada yang namanya Pak Soekarno, Presiden Soekarno. Pernah lihat Pak Soekarno? Gambarnya ya, gambarnya. Tapi orangnya langsung pernah nggak? Aku tahu
ceritanya kan. Yakin dengan cerita orang-orang bahwasanya Pak Soekarno itu ada. Yakin. Kalau nggak yakinnya paling-paling cerita-cerita yang aneh-aneh itu kita mungkin nggak yakin. Tapi kalau keberadaan Pak Soekarno pasti yakin, pasti ada. Yakin apa betul? Yakin. Saya juga yakin. Presiden pertama kita itu Pak Soekarno. Walaupun saya nggak pernah lihat, tapi saya yakin itu. Jadi nggak semua harus yang kalau yang diyakini harus pernah dilihat atau bisa dilihat, yang nggak bisa. Aliran listrik ini wonten apa mboten? Hah? Nah, coba kalau nggak sentrum, sentrum nanti mati. Hah? Aliran listrik itu ada, walaupun kita nggak pernah lihat, nggak bisa kita digerayangi aja nggak kelihatan. Tapi kalau dihidupkan lah udah, baru kita strom. Ya begitu itulah. Jadi dalil orang yang nggak percaya karena nggak pernah melihat itu nggak benar. Ya. Yang tidak bisa dilihat tapi tanda-tanda keberadaannya itu jelas, ya kita yakin gitu. Tanda-tanda keberadaan Allah itu langit dan bumi. Nggak mungkin langit dan bumi tiba-tiba ada. Nggak mungkin kalau nggak ada yang mengatur. Nggak mungkin. Kalau nggak ada yang mengatur sekarang udah habis semua, udah tabrakan semua. Gitu. Yang cerita itu yang dulu ya, ketika Nabi Musa bilang, ya Allah, apakah engkau pernah ngantuk atau tidak, gitu kan? Kemudian Allah bilang, gimana? Silakan ambil 2 gelas. Ya gini Musa, kalau kamu pengen dalil tentang aku ini nggak pernah ngantuk, bawa gelas. Akhirnya 2 gelas di apa? Dipegang. Ya Allah, belum diminum, gimana sih? Ya wes suruh minum ya nggak apa-apa, tak minum dulu. Bismillah. Kemudian Nabi Musa gini, pegang terus ya, sampai besok gitu. Akhirnya Nabi Musa megang terus sampai besok. Malam-malam udah ngantuk. Namanya manusia. Akhirnya kalau ngantuk gimana Bu kira-kira? Apa yang terjadi dengan gelas ini? Lepas, cekor, jatuhlah gelas itu. Kemudian Allah bilang, nah begitulah, kalau aku ngantuk langit dan bumi udah habis. Ngantuk sekali aja udah habis. Yang sana ke sana, yang sana ke sana. Peredarannya udah nggak jelas. Geses itu udah kena semua udah. Allah nggak pernah ngantuk. Jadi kalau kita nyembah tuh yang maha dahsyat, yang maha kuasa, yang menggenggam langit dan bumi. Jangan orang. Nyembah kok orang. Dulu Nabi Nuh itu dakwahnya kepada siapa? Dari dakwahnya adalah kaum-kaum yang menyembah kuburan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, dakwahnya Nabi Nuh itu adalah mendakwahi orang-orang kaumnya yang menyembah patung-patung yang orang-orang soleh. Jadi awalnya keturunannya Nabi Adam itu ada yang setelah berganti generasi, kemudian nanti ada 5 orang yang soleh-soleh, namanya Wud dan Yaghus, Ya'uq, wa Nasr. La tadharunna waddaw wala waddan suwa'an Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Ini 5 orang anak orang soleh, bukan nabi. Kemudian setelah meninggal dunia mereka dikuburkan. Ini tafsir Ibnu Katsir dalam surah Nuh. Sebutkan setelah 5 orang soleh ini meninggal dunia, orang-orang itu kan kehilangan. Kemudian mereka menggambar orang tersebut di rumahnya. Dengan apa? Dengan tujuan supaya teringat jasa-jasanya, kebaikannya. Kalau kita nyembah Allah biar semangat. Gitu, taruh di rumah-rumah gambarnya. Habis itu lambat laun, kata Ibnu Katsir di situ tafsirnya, kemudian setan mengatakan, jangan cuma gambar dong, kurang terasa. Kasih betul patung gitu loh. Kamu nyembah Allah, tapi sampingnya ada patungnya orang soleh tadi. Nanti kan betul-betul terasa dijaga gitu loh, terasa diawasi sama orang soleh tersebut. Akhirnya dia menghadap Allah, kemudian merasa diawasi sama orang soleh tersebut.
Kemudian tahapan berikutnya, setan kemudian bilang, kalau kamu minta kepada Allah, bilang sama ini, wasilah dengan orang ini. Ya, tapi mintanya pada Allah. Ya. Kemudian dia minta kepada Allah, wasilah dengan ini. Terakhir, kemudian setelah itu dia minta langsung kepada ini. Biar ini yang menyampaikan kepada Allah. Jadi, ya Waddan, Suwa'an, ya Wus, saya mohon kepadamu, tolong saya dibantu usaha saya, dibantu ini saya, dan seterusnya. Nah, akhirnya mereka nyembahnya yang disebut-sebut bukan Allah, yang disebut-sebut adalah Waddan, Suwa'an, Yawus, Ya'uq, Nasr. Itu terjadinya kesyirikan di waktu Nabi Nuh. Keadaan itulah yang menyebabkan Allah mengirim Nabi Nuh supaya mengembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan dalam surah Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a. Nabi Nuh mengatakan, tinggalkan ini sembahnya Allah, an ibudullaha wattaqu wati'un, sembahlah Allah dan taat Allah saja. Kemudian mereka mengatakan gini, la tadharunna waddan, wahai kaum semuanya, jangan kau tinggalkan Waddan, Suwa'an, Yawus, Ya'uq, wa Nasra. Jangan kau tinggalkan, biarkan itu tetap seperti itu. Kita seperti semula saja, agama nenek moyang kita saja. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya dakwah 100 tahun, 950 tahun, enggak ada yang mengikuti kecuali hanya 40 orang. Yang mau kembali hanya menyembah Allah saja. Yang lainnya ribuan orang, ratusan ribu orang itu tidak ada yang mau. Dan dia diancam dibunuh, Nabi Nuh itu, dan dikatakan orang gila dan seterusnya. Wong dari nenek moyang kami sudah begini banyak, udah semuanya udah sepakat inilah cara beribadah yang benar tuh kayak gini. Memang harus bilang wahai Ya'us, 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 bukan kepada Allah. Wes pokoknya dinya. Akhirnya Nabi Nuh yang sudah, udahlah ya Allah, saya sudah pasrah, sudah saya hancurkan aja semua ya Allah, sampai kayak gitu. Nah itu. Tapi kalau kebanyakan orang-orang sekarang itu sebenarnya nggak nyampe pada syirik. Dia pada hanya sekedar wasilah saja. Dan itu sudah hampir pada mepet-mepet itu. Kondisinya udah nggak kondusif itu, nggak baik. Tapi nggak nyampe keluar. Nah makanya kalau kita mau ziarah aja nggak apa-apa. Bagus ziarah itu. Tapi hanya mengucapkan salam, kemudian mendoakan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Pokoknya intinya hanya sekedar mendoakan mereka, intinya saja. Jangan minta-minta. Jangan sampai saya datang dari jauh pengen ini, pengen itu. Jangan. Enggak benar. Yang perlu dituju hanya Allah. Berziarah ke makam wali atau ulama di sini, nilainya sama nggak berziarah ke kuburan orang biasa? Kuburan yang disunahkan untuk diziarahi adalah kuburan orang tua kita, bukan sunan-sunan itu. Kenapa ya orang susah payah jauh-jauh datang? Kenapa susah payah? Karena meyakini kalau doa di situ lebih makbul, lebih makbul. Karena kalau dengan wasilah itu lebih makbul. Ini nggak sampai syirik, cuman itu nggak benar, bisa dosa itu, salah jalan. Kalau mau kalau mau minta kepada Allah itu, minta kepada Allah bukan kepada mereka. Ini nanti gampang diplesetkan untuk dibelokkan untuk meminta kepada situ, itu ya Mas, yang dikhawatirkan itu. Dan itu sudah terjadi beberapa orang yang seperti itu. Karena saya dulu pernah melihat sendiri orang tuh nangis-nangis menyebutnya bukan Allah. Wahai Sunan Kalijogo, nangis nyebut nama Sunan Kalijogo. Kamu ini punya Tuhan, kenapa begitu gitu? Nah, Terus urutan doa-doa untuk ziarah ke orang tua. jadi pertama salam. Ya, assalamualaikum. Secara umum ya. Assalamualaikum ya ala kubur minal muslimin wal muslimat. Inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakum wal afiyah. Boleh. Kemudian setelah itu
kemudian duduk di tempatnya orang tua, kemudian kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir. Pertama orang mukmin semua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian setelah itu mendoakan ibu bapak. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli. Allahumma ighfir. Siapa ini? Seperti doa mayit. Jenengan kalau salat mayit gimana doanya? Nah itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma ighfir Allahumma ighfir Allahumma abdilhu daran min khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan min khairan min zawji. Udah kayak gitu. Allah la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'da wa firna wa sudah. Di situ Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Singkat, padat, pulang. Banyak saudara kita yang satu itu ya Itu sudah masuk Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat sudah. Dan ini ya. Kalau ngaji Yasin itu berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang nggak mengatakan boleh. Nah, nanti semakin jauh nanti kelamaan di situ. Nanti semakin bertambah ibadah karena kuburan bukan tempat ibadah. Kalau kita berlama-lama di situ jadinya kayak orang ibadah, padahal kuburan bukan tempat ibadah gitu loh. Kalau posisinya kita misalnya itu kalau mayat kan jenazahnya ngadepnya biasanya kan yang afdol atau yang disunahkan itu ada enggak? Misalnya kan ada yang bilang di atas kepalanya atau yang di kakinya ada, itu ada. Sebenarnya nggak ada dalil yang kuat untuk masalah itu, jadi sebenarnya boleh-boleh saja karena kembalinya pada fatwa-fatwa ulama itu yang mana itu tidak ada dalil yang kuat sehingga boleh mau di depan belakang, tapi yang ya menghadap lah, biasa menghadap. Yang penting kita duduknya tidak di duduknya kuburan lain gitu aja. Tapi ini orang kalau ibu-ibu terlalu sering itu nggak baik untuk ziarah kubur karena Rasulullah pernah bersabda, la'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang keseringan ziarah kubur. Dia hanya boleh sekedarnya. Nabi itu ziarah kubur itu tidak sering terus tidak. Ya sekedar. Meninggal orang tuanya. Ya, walaupun nggak perlu sering-sering, ya nggak perlu sering-sering. Yang sering-sering itu mendoakan tiap hari dari rumah, itu yang harus sering. Tapi kalau datang sekedarnya, nah itu boleh. Kalau disering-seringkan itu nggak boleh. Ya. Jadi ziarah kubur ini perkara yang mubah. Sebenarnya mubah, bukan sampai sunnah ya, mubah. Karena kalau ada larangan kemudian dibolehkan itu jadinya mubah. Asalnya kan dilarang, kemudian diperintah. Jadi perintah yang datang setelah larangan itu menunjukkan boleh. Contoh, wa idza halaltum fastadu. Jadi ketika orang itu dalam keadaan ihram, haji dan umroh itu tidak boleh melakukan larangan ihram. Salah satunya adalah berburu. Berburu itu tidak boleh. Ada doro. Kan kalau kita umroh kan ada doro. Kenapa Bu? Doro? Merpati. Itu nggak boleh diburu, ditangkap, sembelih nggak boleh. Ya kan? Nah kemudian kalau kamu itu juga di tanah haram juga masalahnya. Kalau kamu itu sudah nggak ihram, nggak muhrim, nggak ihram lagi, kamu boleh di luar tanah haram, kamu boleh berburu. Larangan bukan boleh berburu, fastadu silahkan berburu, disuruh. Nah, suruhan ini setelah ada larangan itu namanya boleh. Itu dalam kaidah usul fikih menunjukkan pembolehan, bukan larangan. Bukan perintah. Bukan apa tadi? Aduh, kemana-mana jadinya. Kalau ada larangan kemudian disusul perintah,
itu perintahnya berarti artinya pembolehan, bukan perintahnya mubah gitu. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu saya melarang ziarah kubur, sekarang silahkan ziarahlah. Silahkan ziarah itu boleh. Kalau haul Ustaz, haul itu sebenarnya ngapain? Haul itu sebenarnya ngapain? Haul. Haul itu kan artinya 1 tahun atau 1 tahun. Itu perkara-perkara yang apa namanya, kita nggak perlu mempersiapkan hal. Kita nggak menyalahkan orang, tapi kita nggak perlu melakukan. Nah gitu aja. Jadi haul itu tujuannya adalah 1, mengenang jasa-jasa. 2, mendoakan. Tapi ketika dibuat seperti itu, ya, pertama harus jadi semacam jadi ritual. Membuat ritual sendiri itu kan harus pakai dalil. Kemudian membebani biaya-biaya banyak itu. Kemudian tidak ada contoh yang konkret dari sebelum-sebelumnya, orang-orang sebelumnya, yang mana setiap tahun para sahabat setiap tahunnya, oh ini Khadijah, Nabi itu misalkan Khadijah sudah 1 tahun saya buatkan haul. Ini paman sudah 1 tahun tak buatkan haul. Hasan Hussein, sahabat-sahabat itu nggak menghaul gitu. Jadi kan ngapain harus kita buat-buat, yang kita ini nggak disuruh buat-buat gitu loh. Nggak harus membebani diri dengan syariat-syariat yang belum jelas perintahnya. Sementara syariat-syariat yang jelas-jelas perintahnya banyak sekali dan belum kita kerjakan. Hari ini jenengan sudah zikir pagi sore napa dereng? Ada yang sudah, ada yang belum. Itu sesuatu yang jelas. Ya toh? Berinfak kepada fakir, miskin, yatim piatu sudah apa belum? Ya, kan banyak sekali toh. Sehari ini udah baca Quran atau belum? Kemudian sholat duha apa belum? Baca istighfar 100 kali sudah atau belum? Jadi banyak syariat-syariat yang mungkin kalau disebutkan nggak akan pernah selesai di sini. Itu belum dilakukan, semua kita cari-cari syariat yang nggak jelas perintahnya. Apa nggak namanya, nggak salah kaprah itu namanya? Salah fokus. Salah fokus. Yang jelas banyak, yang dari Rasulullah yang jelas banyak. Kenapa harus cari yang tidak jelas gitu, yang asalnya dari mana kok tiba-tiba begini, padahal dulu Nabi nggak melakukannya. Dalilnya dalil yang dipaksakan. Nah itu kan nggak benar kalau gitu. Itu ibu. Tapi bukan kita untuk menyalahkan orang, tapi untuk kita fokusnya biar fokus yang benar gitu loh. Fokus yang benar, tidak cari fokus-fokus yang nggak benar gitu, yang nggak jelas gitu. Kita cari yang jelas saja. Hidup sementara harus yang jelas-jelas saja, nggak usah yang meragukan. Nggih, sampai mana Bu ini nih? Tadi kedua. Pertama apa syaratnya? Ilmu. Kedua apa? Yakin. Karena apa? Orang munafik gak yakin dengan la ilaha illallah. Nah, gak boleh. Gak boleh dia gak yakin. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 15, ini dalilnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang mukmin itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu-ragu. Harus nggak ada ragu-ragu. Iya, hadis juga mengatakan gitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Nabi bersabda, asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqallahu bihima abdun wa yursyakin fima illa dakhalal jannah. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidaklah seseorang hamba itu mengatakannya ghairu syakin, tanpa keraguan, ghairu syakin, tanpa ada keraguan, illa dakhalal jannah, kecuali dia masuk surga. Di sini disyaratkan tanpa ragu berarti ya yakin. Harus yakin. Jadi syahadat menjadi kuat, menjadi bermakna kalau dia yakin tanpa ragu-ragu. Semua orang yang yakin itu kekuatannya hebat. Tapi yang ragu-ragu itu apapun itu mesti hasilnya nggak ada yang baik. Gini Bang Ibu.
Iya, jenengan melakukan apa dalam keadaan ragu-ragu mesti ini kurang baik. Tapi iya, tapi kalau yang yakin, nah itulah insya Allah. Kemudian yang ketiga, ikhlas. Kenapa, Bu? Ikhlas. Ikhlas itu artinya dia mengucapkannya bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena hanya ingin nikah. Kan ada orang syahadat hanya untuk peresmian nikah saja. Syahadat dulu, habis itu untuk supaya halal. Nikahnya halal, tapi keimanannya itu, la ilaha illallahnya itu nilainya kecil. Karena nggak sempurna, kecil sekali gitu. Jadi dia harus ikhlas, bukan karena keadaan terpaksa ini, karena dalam tendensi ini, dalam upaya menghalalkan ini dan seterusnya, itu tidak. Maka Nabi bersabda, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah murni, ikhlas dalam hatinya. Khalisan min qibali nafsihi. Jadi betul-betul ikhlas. Coba itu Bilal bin Abi Rabah mengatakan la ilaha illallah itu mukhlis, yakin. Disiksa pun tidak akan melepaskan la ilaha illallah. Sebut Hubal, enggak mau. Tuhan saya hanya Allah. Karena dia apa? Yakin, tahu artinya, juga ikhlas, bukan karena siapa-siapa. Yang keempat, jujur, bukan karena bohong, jujur. Karena kalau nggak jujur, itu ya berarti bohong, ya. Seperti orang munafik, itu hanya untuk diakui sebagai orang Islam saja dia. Ini masalah jujur ini Nabi sendiri yang mengatakan dalam hadis yang sahihnya, "Mamin ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sidqan min qalbihi." Barang siapa dia syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah sidqan, jujur, jujur apa adanya, min qibali, min qalbihi, dalam hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah pasti akan mengharamkan dia dari neraka. Jadi Allah haramkan dia neraka kalau memang betul-betul jujur, murni dalam hatinya, dia ucapkan itu dengan ikhlas. Kemudian yang kelima, dalam keadaan mencintai itu, mencintai Allah, mencintai, ya. Syarat kelima adalah mencintai. Tidak boleh dia itu mengucapkan la ilaha illallah, tapi yang dicintai adalah yang dicintai dalam arti cinta yang penuh keagungan, pengagungan dan penghambaan. Ini hampir seperti penyembahan. Jadi mencintai itu Allah yang paling dicintai, bukan mencintai yang selain Allah, ya. Artinya gini, cinta yang disertai ta'zim, ya, bukan cinta manusia kepada manusia, itu cintanya cinta, bukan cinta ta'zim, itu cinta sebagai manusia, cinta apa ya, kemanusiaan, birahi, atau cinta manusia. Nah, tapi cinta yang dimaksud di sini cinta yang mentakzim, mengagungkan, pengagungan. Ini kenapa ada syarat ini? Karena Allah yang mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara orang-orang batal keimanannya adalah mereka yang membuat tandingan-tandingan selain Allah, patung-patung, dan mereka mencintai patung tersebut seperti mencintai Allah. Dia mencintai patung sebagaimana mencintai Allah. Jadi dia menduakan sebenarnya. Cintanya itu gak murni untuk Allah. Cinta yang di sini cinta pengagungan. Nah, ini kan cinta yang penyembahan sebenarnya.
Jadi orang yang punya Tuhan selain Allah, dia juga cinta kepada Tuhan selain Allah, dia cinta kepada Allah. Nah, ini membuat kualitas la ilaha illallahnya menjadi tayangan, bahkan bisa batal. Nah, bahaya. Nah, gitu. Saya kira itu yang seterusnya pelengkapnya adalah tunduk. Yang keenam, ketujuh menerima. Tunduk itu artinya kalau dia la ilaha illallah berarti dia harus tunduk kepada Allah. Enggak boleh Allah ini malah bangkang, niat membangkang, enggak boleh. Ya kalau enggak mampu ya bilang enggak mampu, tapi bukan harus bangkang, tetap tunduk sebenarnya. Ya. Terima. Yang ketujuh, menerima. Ya nerima. Terima Allah sebagai Tuhannya, diterima. Kemudian yang ke-8, mengingkari sesembahan selain Allah. Udah itu aja 8 itu. Kita fokus yang 1 sampai berapa tadi? 5 itu yang paling penting itu. Yaitu ilmu, yakin, apa tadi? Ikhlas, jujur, mencintai, tunduk, menerima. Iya, harus mengingkari sesembahan selain Allah. Harus mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang disembah kepada Allah, dia ingkar, saya nggak mau ikut-ikutan. Nah itu, dah. Saya nggak mau padu, tapi saya nggak mau ikut-ikutan. Nah gitu, dah. Silakan kamu gitu, tapi saya nggak mau. Nah gitu, dah. Jadi ini 8 syarat la ilaha illallah menjadi kuat, menjadi bermakna, menjadi nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ada, dia berarti mempunyai keutamaan itu. Tapi kalau enggak ada, syarat-syarat itu enggak ada di keropos, apalagi yang syarat pertama enggak ngerti atau enggak yakin, wah ini sudah payah sekali. Enggak yakin, kemudian enggak jujur, enggak ikhlas. Nah, ini bisa menggerus la ilaha illallah, dan la ilaha illallahnya enggak bisa diandalkan nanti. Nah, gitu. Tapi ingat, bukan berarti ketika kita sudah begini itu kemudian wah, yang penting saya sudah yakin saya nanti maksiat yang banyak, saya mengandalkan la ilaha illallah. Tidak benar itu. Kalau disengaja seperti itu bisa nanti malah menggerus. Allah memberikan hati yang keropos, nanti bisa berubah keyakinan, bisa bahaya. Nah ini, maka ini harus dijaga dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bentengnya itu banyak. Bentengnya la ilaha illallah, juga bentengnya adalah amal-amal sholih. Kayak orang seperti orang yang futur, Ibu. Orang futur, Bu. Tahu orang futur? Orang futur tuh gini. Ada orang tuh enggak semangat ya ibadah ya, males kabeh gitu. Nah, caranya supaya futur itu masih terkendali begini. Jenengan lakukan yang wajib ditambahi yang sunnah. Jadi sholat wajib dijalankan, qobliyah ba'diyah juga dijalankan. Nanti kalau lagi futur, paling yang ditinggalkan itu yang sunnah. Tapi kalau nggak punya sunnah, lagi futur yang ditinggalkan wajib. Nah ini kan payah itu. Nah itu kan gitu. Nah, jadi makanya kita hendaknya tuh melengkapi banyak ibadah supaya nanti kalau ada sesuatu tuh yang tergerus paling yang luar-luar saja gitu. Iya, kalau mengandalkan la ilaha illallah tergerus habis bahaya. Kita harus bungkus dengan amal-amal soleh yang banyak itu. Kalau ada apapun mungkin yang tergeruskan yang lainnya. La ilaha illallahnya masih. Gitu. Ya jadi gitu para ibu yang kami inginkan. Saya kira itu yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sudah jam 11:10. Mungkin kalau ada yang bertanya, ya nanti saya kasih waktu 5 menit atau 10 menit. Fadhil. Monggo dibuka sesi tanya jawab. Ini langsung nih ya. Ya, terima kasih Ibu. Orang yang sakit itu biasanya mentok itu terus mencari apa ya? Istilahnya tanda orang pintar gitu. Orang yang Yang pintar. Nah itu apa sih yang masuk juga sudah menyebutkan Allah dan Iya. amal ibadahnya sudah diterima selama 40 tahun. Iya. Terus ini Ustaz, saya tuh pernah dipinjemi uang untuk itu lah. Saya tuh juga bingung kalau mau minjemi, nggak dipinjemi
Tapi ternyata untuk seperti itu lah, itu terus saya ikut menyelenggarakan seperti itu tuh maksudnya. Dipinjemi uang. Ada orang pinjem kepada jenengan? Ya, pinjam ternyata untuk yang berobat orang yang ya. Jadi ada istilah orang pintar. Orang pintar itu karena apa? Kalau yang datang itu orang bodoh. Dia disebut pintar karena yang datang bodoh. Walaupun dia gelarnya profesor, kalau datangnya kepada orang pintar berarti dia bodoh. Tidak ada gunanya. Jadi, nah orang pintar ini biasanya kalau disebut dalam hadis itu arraf au kahinan, tukang ramal atau tukang tenung atau dukun, ya, yang bisa melakukan sesuatu yang nggak wajar, yang di luar kebiasaan. Jadi kalau dukun ini juga macam-macam ya. Jadi kita nggak bisa kebiah-uyah juga sih, macam-macam. Ada dukun bener-bener dukun, artinya memang nggak pernah sholat, nggak pernah tahu sholat, tahu ke masjid, murni dukun. Ini dukun hitam. Ada juga yang uskun, ustad dan dukun. Ustad dan dukun atau uskun atau dukun putih. Dia itu ke masjid, sholat, tapi dia juga dukun dan juga minta kepada jin-jin juga. Dia ngamalkan ibadah-ibadah yang tidak sesuai sunnah juga, ya. Kemudian puasa 7 hari tidak puasa mutih apa ini, terus nanti punya zikir-zikir yang mengandung kesyirikan, yang di situ ada minta tolong kepada jin-jin dan seterusnya. Tapi dia sholat juga. Nah, ini dukun putih. Dukun putih. Ini sama-sama dukun, nggak boleh semuanya. Dua-duanya nggak boleh. Mau dukun putih, mau dukun hitam, nggak boleh. Jadi kalau orang sakit datang seperti itu, maka dia telah mendatangi dukun. Man ata arrafan au kainan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa datang kepada tukang dukun, maka dia enggak diterima salatnya 40 hari. 40 hari. Tapi ada kok orang dia hanya sekedar ngasih herbal. Jadi enggak ada indikator dia dukun. Ya. Kalau itu wallahu taala alam. Jadi itu kalau memang betul-betul enggak ada, tapi yang bisa memastikan itu enggak ada unsur kesyirikan dan itu ahlinya, bukan kita. Orang yang tahu agama, orang yang memang tahu apa itu definisi kesyirikan itu. Oh ya enggak apa-apa, di situ dia hanya herbal saja. Ya enggak apa-apa. Berarti kan obat kan ada dua. Obat kimia dan obat herbal. Dua-duanya itu obat yang beneran itu. Herbal ya benar, kimia ya benar. Orang tidak boleh mendewakan satu-satunya. Yang betul herbal, kimia nggak boleh, itu nggak boleh. Yang betul kimia nggak boleh herbal, itu juga nggak boleh. Ya, dua-duanya ada jalurnya. Saya pakai herbal kadang-kadang juga cocok, kadang-kadang nggak cocok. Saya sudah pernah itu nerapi jantung itu, nerapi sakit saya kan sakit jantung itu sama asam lambung. Sampai tangannya kuning-kuning semua dan tensinya masih tinggi, artinya nggak cocok saya. Tapi ada teman saya Ustadz Sayyid itu, dia memang terapinya pakai lintah. Dia tuh sudah jantungan dibawa ke rumah sakit RSUD, bahkan sudah diputuskan ininya tersumbat dan sampai pingsan nggak bisa apa-apa. Terus dia pulang, nggak mau ketika dia sadar dia pulang saja, nggak mau di ring, nggak mau, kan mau kateterisasi, dia nggak mau dia. Sudah pulang, maunya tanggung jawabnya saya sendiri, karena dia terapis kan. Akhirnya sana langsung sedot lintah, sini sedot lintah, kemudian disambili herbal yang dia buat sendiri karena dia memang terapis. Akhirnya dia sembuh. Untuk beliau ya, belum tentu kalau saya nggak ngerti saya. Nah itu makanya. Nah itu ada Allah. Pokoknya kalau yang halal ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang dukun-dukun yang
itu ya, dukun-dukun yang pakai mujarobat, pakai jimat-jimat, pakai bacaan-bacaan tertentu yang nggak jelas. Nah itu enggak. Atau kita sebut aja kayak dukun Syamsuddin kemarin itu. Dukun Syamsuddin itu dukun itu tidak benar, itu sudah dibuktikan itu semuanya adalah palsu. Ngambil trik-trik sulap semuanya. Kita itu kalau datang ke dukun itu cuma diapusit tok. Yang luar biasa itu trik-trik sulap semua, rata-rata trik-trik sulap semua yang bisa diatur. Ngambil kerisnya sudah ada di sini, sudah dipersiapkan. Mencari barang hilang, ada temennya yang naruh di situ kemudian diambilkan. Ya, itu sudah disetting semuanya itu. Dukun itu ahli kalau gitu-gitu tuh. Nah, gitu. Nggih, saya kira gitu ya. Jadi tidak boleh mendatangi dukun untuk berobat, tanya nasib, tanya apa? Jodoh. Apa lagi, Bu? Jarang hilang gitu. Naik jabatan, cari cinta, cari pasang susu. Itu mengurangi la ilaha illallah kita. Bahaya. Nggih. Ingatan nggih? Mohon. Ada lagi? Alhamdulillah. Ada lagi toh? Dah. Alhamdulillah saya kira cukup. Kalau ada itu mengikuti sholawat ke syekh itu. Mengikuti sholawat ke syekh. Sholawatan dan istighosahan. Yang sholawatan biar sholawatan, jenengan nggak usah sholawatan model gitu. Sholawatan sambil gini-gini tuh. Ya. Yang sholawatan biar sholawatan model gitu sudah. Tapi nggak ada orang itu sholawatan disuruh sambil joget-joget begini, sambil ada lagi yang pakai lagu-lagu rock, yang ada lagu-lagu rock, ada lagunya Ahmad Dhani juga. Itu yang digunakan lagu-lagu cintaan itu dimasukkan semua. Bahkan ada yang lagu Mesir percintaan, lagu-lagu cinta-cinta. Ya top itu maksudnya kamu tak pok-pok nih, kalau nggak tak pok-pok nanti kayak cemburu nanti ini. Tapi dibuat sholawatan itu bukan sholawatan itu, sambil joget-joget itu nggak benar, itu lagu cinta-cintaan. Banyak yang gitu. Gimana? Aliran sufi, suka film. Apa suka Vivi? Iya. Jadi sholawatan tuh yang khusyuk. Sholawatan itu ibadah kok malah dibuat nari-nari, dibuat ini terus sampingnya perempuan, laki-laki. Astagfirullahaladzim. Ini gimana ini? Ini tuh nggak ibadah itu. Itu hanya cari healing, tapi tidak sesuai syariat itu. Kalau healing ke gunung-gunung aja, pantai, itu enggak kayak gitu, ya. Salah jangan. Jadi orang tertipu dengan sholawat, bahkan begitu bukan sholawat. Sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Antum membaca 10 kali dengan khusyuk itu lebih baik daripada 1000 kayak gitu. 1000 sambil goyang-goyang gini, sambil ngipin-ngipin, 1000 kali. Itu dibanding dengan baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. 10 kali ini lebih kuat, lebih kekuatan di hadapan Allah itu lebih dahsyat daripada yang kayak gitu. Kalau mujahadah, wah udah kebanyakan Bu, udah. Ini sudah aja. Kapan-kapan lagi ya. Sudah. Pokoknya gini, hidup itu nggak usah ngolok-ngolok orang lain, tapi hindari yang tidak benar, gitu aja. Kalau ada orang yang sudah lakukan yang lain silakan, tapi saya nggak mau, gitu aja. Karena hidup ini hidup di dunia yang kita tuh demokrasi, boleh melakukan apa saja, tapi kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah, gitu. Nah, gitu. Jangan ngolok-ngolok, tapi jangan ikut-ikutan yang tidak ada dalil, bahaya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.